Halo semuanya, kali ini saya ingin bikin video lagi tentang penggantian radiator untuk mobil saya Kia Rio 2012. Jadi sebelumnya radiator saya tuh rembes dan udah coba diperbaiki. Saya bongkar, saya silen ulang dan minta bantuan bengkel radiator untuk klaim ulang. Tapi ternyata masih rembes juga, jadi saya buang-buang uang. Bisa dilihat saya pakai coolant yang warna hijau. Ini saya pakai coolant yang jelek ya, yang murah. Sedrigennya itu isi 5 liter 30 ribuan, di bawah 50 ribu. Sengaja ya, karena emang bocor. Kalau pakai yang bagus itu sayang. Jadi saya simpulkan kalau radiator bocor rusak tuh lebih baik ganti aja deh. Bisa pakai aftermarket kalau budgetnya nggak ada untuk beli yang ori. Kayak saya ini pakai yang murah aja, merek Trivindo. Saya lihat komen-komen orang, pengalaman juga, katanya cukup bagus lah, bisa beberapa tahun masih aman daripada diservis yang harganya mungkin bisa setengahnya ini Trivindo nih. Ini saya beli harganya di bawah 800, di bawah 700, malah di bawah 700.000. Kalau servis kemungkinan besar di 300-400, karena ribet ya kalau servis tuh bongkar bumper. Mungkin bengkel radiator beda-beda harganya. Jadi saya capek juga sih, harus ngisi terus air radiator dan nggak tenang jatuhnya, takut overheat, rembes terus. Dan aduh, tadi sampai sana sih, pas baru diparkir itu rembesnya makin deras. Jadi pas dites di bengkel radiator tuh udah nggak bocor gitu. Dia kan di bengkel itu kan pakai angin ya, ditutup terus pakai angin terus direndam di air. Emang nggak bocor, cuma kan itu saya mikirnya itu nggak ada tekanannya ya, nggak ada tekanannya, jadi mungkin nggak bocor. Tapi ketika mobil dipakai kan panas, tekanannya tinggi, otomatis kemungkinan bocornya juga tinggi. Jadi ketika di bengkel itu nggak bocor, udah selesai, saya bayar. Pas dipakai kok bocor lagi. Jadi kesimpulannya tuh beda pengetesan yang dilakukan di bengkel radiator. Dia cuma pakai angin biasa, anginnya juga pelan. Sedangkan kalau di mobil kan tekanannya tinggi ya, kalau udah dipakai panas tuh, dipakai lama bocor lagi. Jadi buang-buang uang lah, lebih baik ganti aja. Nah ini saya menunjukkan cara ganti radiator. Saya berani bikin video karena sebelumnya udah coba-coba bongkar pasang sendiri dan aman sih, nggak ada kendala. Jadi saya berani ngasih video cara gantinya. Step pertama yang jelas, lepas dulu bumper. Untuk lepas bumper, tahu lah ya. Jadi di sini kan ada covernya tuh, dibuka ripet-ripetnya. Terus di fendernya juga dilepas-lepasin, di bawah dilepas. Terus tinggal ditarik ini aja, ditarik bumpernya ditarik ke depan. Hati-hati aja, jangan terlalu kenceng, takutnya patah klip-klipnya. Nah terus udah kayak gini tuh, nanti lepas ini ada besi buat covernya lah. Jadi kalau seandainya tabrakan ini ada pelindung. Nah ini lepasnya itu butuh kunci berapa? Ini butuh kunci sok ukuran 12 dan 10. Yang 12 nya ada 4, 2 di atas dan 2 di bawah. Pakai yang 12. Ini ukuran 12 ya. Terus ada satu ini ukuran 10. Ini udah saya kendorin,
tinggal dilepas saja. Saya lepas dulu, saya tunjukin. Nah, ini satu ukuran 10. Lalu ini ukuran 12, ada 4 biji. Di kanan 4 biji, di kiri 4 biji. Jadi totalnya itu ada 10 ya. 5 tiap sisinya itu 5. 4 yang 8 yang ukuran 12 dan 2 ukuran 10. Terus nanti ini saya lepas semua dulu. Terus apa lagi? Terus ini dulu deh, atas dulu ini juga udah saya lepas. Jadi ini ada apa namanya, pakai obeng plus aja. Ini gini nih. Nah gini, ada banyak apa namanya, sejajar tuh semua dilepasin aja. Sama ini gini sih. Jadi ini dulu yang dilepas, pakai obeng plus juga, lepas gini. Ini juga di apa, baut-bautnya dilepas juga, obeng plus tinggal dicopot gini. Nah lalu di sini ada plastik itu, cover buat radiator sama kondensornya. Ini pakai obeng plus juga, cuma bautnya lebih kecil. Nah gini tipsnya, karena saya juga pemula, kadang kan kalau bongkar tuh pas masang lagi ada baut sisa atau baut kurang ya. Jadi tipsnya mungkin nyimpen bautnya sesuai partnya. Nah misalkan kayak gini, ini di sini. Terus yang tadi ini, baut yang ini nanti simpennya di atasnya gitu, jadi kita nggak akan lupa. Nah udah gini. Terus ini ada bracketnya. Aduh ini kena matahari, silau. Nah ini ada bracket, ini pakai baut 10 juga. Ntar saya lepas dulu bautnya. Nah ini udah saya lepasin bautnya. Ini yang bracket tadi ya. Ini bracket tuh gini aja. Ini agak backlight karena matahari baru naik banget. Nah ini yang guard atau cover depannya tinggal ditarik aja kalau baut-bautnya itu dilepas gini. Nah tapi itu hati-hati, ini ada kabel, jangan sampai putus ya. Jadi kalau bisa diganjel, bawahnya diganjel biar nggak ngegantung. Nah ini udah lepas, ini bracketnya dicopot aja. 1 2. Selanjutnya itu lepas klem, buang air radiatornya ini gini. Jadi butuh tang yang lebar. Bentar. Kita pakai tang kayak gini. Nah, klemnya itu kan lebar, akan keras. Nggak bisa pakai tang yang kecil, terus tang lebar gini. Nah udah ini, terus tinggal copot aja. Ini agak susah karena saya tambah silen. Kalau bisa embernya yang gede ya. Tapi nggak apa-apa, nih radiatornya kayaknya nggak saya pakai lagi. Nah ini biarin aja sampai bener-bener habis. Lalu ada klem juga di sini.
Nah ini gini. Dan ini agak susah, pokoknya dilepas aja lah klem sama selangnya. Saya susah megang satu tangan. Nah ini udah saya copot ya selangnya. Terus jangan lupa ini tuh ada soket yang kipas. Nah ini dicabut nih, terus dipinggirin dulu biar nggak kena air. Selanjutnya tinggal ditarik aja, tarik ke arah kita, cuma agak diangkat karena ini ada apa. Nah ini ada dudukannya. Nah, ini udah lepas satu dudukan kayak gini, jadi diangkat sambil ditarik kayak gini. Cuma tariknya sedikit ya, jangan banyak-banyak. Nah sedikit gini. Sedikit aja karena kan ini masih nyambungnya selang ininya kondensor. Nah gini, terus tinggal pisahin radiator sama kondensor. Ini dia cuma gini doang, dijepit gini, dua atas bawah kanan kiri, jadi 4. Jadi tinggal di kondensornya diangkat. Nah ini udah lepas kondensor sama radiator. Terus dilepas juga ininya apa, kipasnya, sama klip gini juga, atas bawah kanan kiri 4. Nanti tinggal diangkat aja, caranya sama kayak yang ini. Nah ini udah kepisah, agak lebih keras sih ini, dudukannya lebih keras. Kalau bisa sih berdua ya, biar lebih enak. Ini kita simpen dulu. Jangan lupa ini tabung reservoirnya dikuras dulu, dibuang, bisa dicuci juga. Nah ini nih radiator lamanya, yang bagian lower ini masih bagus. Nah ini udah di klaim ulang sama bengkel juga nggak bisa, ternyata rembes lagi dia. Jadi kita ganti aja. Nah ini jangan lupa diambil nih buat dudukannya, karet apanya, mountingnya lah. Mau saya ganti pakai yang Trivindo, ini kondisi baru. Hati-hati jangan kebentur. Kita cari posisinya itu. Nah ini ada buat pembuangannya, dia itu di bawah sini. Jadi ini, nah kayak gini posisinya. Pembuangannya tuh di kanan bawah kalau kita dari depan, posisinya gini. Kelihatan ya bedanya. Ini udah jelek sama udah banyak benturan-benturan sih. Ya semoga ini bagus, harusnya sih bagus karena baru. Ini saya pasang
ke kipasnya dulu yang tadi. Nah ini buang dulu air radiator lama ya. Nah ini tinggal dimasukin lagi apa namanya, dudukan yang berlawanan yang tadi dilepas. Sip, ini udah kepasang. Tipsnya ngepasinnya di atas dulu, baru ke dudukan yang bawah. Karena tadi saya nyobain yang bawah dulu, ternyata susah. Nah selanjutnya tinggal dipasang lagi di ini kondensor. Posisinya kebalik ini, kipasnya ngadap dalam. Nah ini udah dipasang, tinggal diklipin aja ke sini. Jadi si kondensornya dari atas masukin. Cuma ini belum rapet, tinggal dirapetin aja ya. Tinggal di kondensornya dikebawahin. Nah ini susah, pokoknya gitu. Nanti saya rapetin dulu, ini kondensornya dikebawahin biar masuk banget ke dalam. Ini udah saya rapetin. Tipsnya jangan dipukul, tapi didorong aja, didorong dua tangan gitu, satu megang radiator, satu megang kondensor. Terus selanjutnya itu tinggal dipasang ini dudukannya ke bawah. Ini karet apa, mountingnya jangan lupa dipasang lagi. Satu di sini, satu di sisi satu lagi. Tinggal masukin ke lubang ini, ada lubang dudukannya. Udah kepasang di dudukannya, tinggal dipasang selangnya ke yang bawah. Cuma saya mau nambahin sealer, ini sealer anti panas ya, buat otomotif. Saya naruhnya di bagian ininya aja, di radiator yang barunya, di selangnya nggak usah. Kayaknya nggak pakai sealer juga nggak apa-apa sih, karena baru. Cuma ya biar nambah ini aja, nambah kekuatan. Ini keliling ya. Habis itu kita masukin. Masukin, tinggal diklem. Klemnya kalau bisa ngikutin pola yang lama, biar apa, rapet. Ini mau ditambah lagi juga nggak apa-apa. Nah yang bagian bawah udah,
Selanjutnya tinggal yang atas, ini nggak perlu saya video lah, tinggal dikasih sealant, masukin, diklem lagi. Selang yang atas udah terpasang, caranya sama kayak yang bawah. Untuk selanjutnya itu pasang lagi soket ini kipas. Jangan lupa ya, kalau nggak dipasang ntar nggak nyala kipasnya, malah overheat. Nah, sampai bunyi klik gitu. Oke, ini udah selesai penggantian radiatornya, tinggal dipasang lagi aja. Nanti tinggal dipasang bracket kanan kiri, terus dipasang-pasang lagi lah itunya. Ini guardnya terakhir. Selanjutnya itu tinggal di bleeding, diisi air radiator. Isi air radiator itu jangan isi terus tutup ya, tapi di bleeding. Cuma nanti kayaknya saya bikin video terpisah, karena ini nggak langsung saya isi air radiator, nunggu dulu kering sealantnya. Kalau di kemasannya sih 20 menit, cuma saya biarin sejam mungkin biar bener-bener kering. Sambil saya ngerakit ini, baru nanti saya bleeding. Nanti saya pakai coolernya itu dari Pertamina Extreme Cool. Dia itu konsentratnya 30%, jadi titik didihnya itu di atas 100 derajat dan titik bekunya di bawah 0 derajat. Kalau sebelumnya kan saya pakai yang biasa tuh, yang ya air radiator warna doang lah. Cuma kalau ini dia saya jamin bagus sih. Oke, segitu aja videonya. Mungkin pelajaran atau pengalaman yang bisa kita ambil, terutama buat saya khusus radiator, jangan main-main, karena efek terburuknya itu overheat, bisa turun mesin. Dan turun mesin tahu sendiri harganya mahal lah, sayang gitu uangnya. Lebih baik ganti radiatornya aja, yang aftermarket juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau ada budgetnya mending yang ori sekalian, dan bisa kerjain sendiri di rumah kalau punya kunci dan punya kemauan lah, keberanian juga. Bisa hemat. Saya nggak tahu sih kalau ganti radiator ke bengkel bayarnya berapa, cuma nggak akan jauh-jauh, range-nya 300-500 kayaknya, karena harus bongkar banyak part gitu. Ngerjain sendiri kan lebih hemat dan puas juga sih, bisa tahu keadaan mobil sendiri. Oke, segitu aja videonya. Nanti saya bikin lagi video tentang bleeding air radiatornya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.